Di episode sebelumnya, Kikoru sudah beraksi dengan senjata Numbers 4. Di tempat lain, Hoshina sudah siap bertarung dengan senjata Numbers 10. Numbers 10 punya ekor dan mata di bagian dada. Kaiju 10 masih punya kesadaran. Jadi Kaiju 10 bisa berbicara dengan Hoshina. Sekarang adalah misi pertama Hoshina menggunakan Numbers 10. Jadi Kaiju 10 mengajak Hoshina mengamuk bersama. Tapi Hoshina tidak mau Kaiju 10 bergerak seenaknya. Hoshina menegaskan kalau yang memegang kendali adalah Hoshina. Jadi Kaiju 10 diam saja dan menurut. Hoshina menghubungi Konomi. Hoshina protes kenapa membuat baju yang bisa bicara. Pertama tentu berisik, ditambah Kaiju 10 super cerewet. Jadi memakai baju ini rasanya menyebalkan. Masalahnya Numbers 10 terbuat dari kaiju yang masih hidup. Hasilnya proses sinkronisasi menjadi sulit. Jadi penggabungan harus dibantu dengan suara. Apalagi baju yang Hoshina gunakan masih adalah prototipe. Jadi jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Seharusnya baju ini belum digunakan untuk pertarungan sungguhan. Tapi pasukan pertahanan tidak punya pilihan. Kaiju 9 sudah mulai bergerak, jadi semua prajurit harus berkembang sekarang juga, termasuk juga Hoshina. Kaiju 10 menyukai tekad Hoshina untuk maju. Namun selama latihan mereka belum pernah bisa mencapai pelepasan maksimal, karena Kaiju 10 suka bergerak sendiri. Alhasil gerakan mereka tidak selaras. Untuk misi hari ini, Hoshina meminta Kaiju 10 menurut saja. Apalagi jika mereka gagal hari ini, Hoshina mungkin akan mati, dan Kaiju 10 juga akan dimusnahkan. Kaiju 10 juga paham hal itu, jadi Kaiju 10 mengajak Hoshina beraksi sekarang. Ekor Hoshina bergerak sendiri dan melubangi helikopter. Pijakan Hoshina hilang jadi Hoshina jatuh tanpa persiapan. Hoshina cukup marah dengan kelakuan Kaiju 10. Konomi juga ikut marah karena Konomi belum menjelaskan rencananya. Menurut Kaiju 10, menyusun rencana hanya buang-buang waktu. Akan lebih seru jika maju saja secara barbar. Hoshina mendarat di jalan raya. Di sana sudah ditunggu banyak kaiju belalang berukuran kecil sampai sedang. Hoshina mendarat di tempat yang buruk. Konomi marah-marah karena Kaiju 10 menghancurkan rencana yang sudah dibuat. Seharusnya Numbers 10 tidak digunakan sekarang. Tapi Hoshina sudah terlanjur di sana. Dan Hoshina akan menunjukkan siapa yang berkuasa. Hoshina mengambil dua pedangnya. Terlihat bagian sebelah kiri berisi kaiju yang lebih sedikit. Jadi Hoshina ingin mulai bertarung di sana. Hoshina mulai bergerak ke arah kiri, tapi Kaiju 10 dengan ekornya malah bergerak ke arah kanan. Minus 1 chemistry dari mereka berdua. Hasilnya Hoshina diserang dua kaiju belalang. Beruntung Hoshina masih bisa melompat ke atas. Hoshina memarahi Kaiju 10 yang bergerak ke arah kanan. Logikanya ke arah kiri terlebih dulu yang berisi kaiju lemah. Tapi Kaiju 10 tidak suka melawan Kroco. Jadi Kaiju 10 bergerak ke arah kanan yang berisi kaiju lebih kuat. Minus 2 chemistry untuk mereka berdua. Kemudian ada seekor kaiju datang dari belakang. Hoshina ingin menghindari dari bawah dan menebasnya dari belakang. Tapi Kaiju 10 ingin melihat kekuatan kaiju itu. Jadi Kaiju 10 memaksa tubuh Hoshina diam di tempat. Hoshina terkena pukulan telak sampai terbang jauh ke belakang. Penderitaan Hoshina belum berakhir karena Hoshina mendarat di tengah-tengah banyak kaiju. Hoshina langsung dikeroyok dan harus bertahan total. Hoshina tambah marah kepada Kaiju 10. Tapi menurut Kaiju 10 situasinya semakin seru. Chemistry mereka semakin turun. Jadi pelepasan kekuatan yang sebelumnya berada di 51% sekarang menjadi 41%. Angka ini bahkan lebih buruk dibandingkan saat latihan.
Konomi menyuruh Hoshina mundur dan berganti dengan baju tempur biasa. Tapi kaiju belalang punya gerakan yang cepat. Jadi Hoshina tidak bisa kabur di tengah kepungan sebanyak ini. Jadi pilihan Hoshina hanya meningkatkan sinkronisasi kembali. Dengan begitu kaiju belalang bisa dikalahkan. Namun pelepasan kekuatan kembali menurun menjadi 34%. Jika semakin turun maka Hoshina tidak bisa menahan serangan kaiju belalang. Hoshina memperingatkan kaiju 10. Sekarang adalah kesempatan terakhir mereka. Jadi jika kaiju 10 masih ingin hidup, kaiju 10 harus mematuhi Hoshina. Untuk sekarang Hoshina ingin berlindung di balik pesawat. Jadi Hoshina bisa menghabisi kaijunya satu persatu. Tapi kaiju 10 tidak suka tindakan Hoshina. Bagi kaiju 10, kabur adalah tindakan pengecut. Jadi langsung hadapi saja semuanya. Tiba-tiba kaiju 10 mengeraskan baju tempurnya. Hoshina tidak paham kenapa kaiju 10 suka aneh-aneh. Tapi ternyata ada kaiju yang datang dari atas. Dan kaijunya memakai pesawat untuk menyerang. Pesawatnya dilempar dan mendarat tepat di tempat Hoshina. Untung saja kaiju 10 sudah mengeraskan bajunya. Jadi Hoshina tidak terkena serangan fatal. Memang benar Hoshina selamat berkat keputusan kaiju 10. Tapi jika sejak awal kaiju 10 tidak banyak tingkah, seharusnya mereka tidak berada dalam situasi begini. Akhirnya Hoshina sadar kalau meminta bantuan kaiju 10 adalah tindakan percuma. Hoshina mengingatkan kalau posisi kaiju 10 adalah senjata. Dan senjata yang tidak mau menuruti perintah adalah kesalahan fatal. Jika terus begini, pihak atasan akan memusnahkan number 10. Tapi Hoshina tidak mau mati di sini. Jadi untuk kali ini saja, Hoshina akan mengalah dan membiarkan kaiju 10 memegang kendali. Kaiju 10 senang akhirnya Hoshina paham. Perlahan pelepasan kekuatan meningkat kembali. Namun di depan mereka sudah berdiri banyak kaiju belalang yang siap bertarung. Tapi inilah yang kaiju 10 inginkan, yaitu bertarung dengan brutal dari depan. Tiba-tiba pelepasan kekuatan menjadi 56%. Itu adalah nilai tertinggi sejauh ini. Seekor kaiju datang dari depan. Hoshina berhasil menghindar dan langsung membelahnya menjadi dua. Dua kaiju datang dari kiri dan kanan. Situasinya agak sulit tapi kaiju 10 memaksa melawan keduanya sekaligus. Memang agak merepotkan tapi Hoshina berhasil menang. Namun masih ada banyak kaiju di depan. Hoshina berlari dan menghabisi kaijunya satu persatu. Pertarungan semakin memanas, tapi inilah yang kaiju 10 inginkan. Kaiju 10 melihat beberapa kaiju di depannya, tapi ternyata Hoshina sudah mengalahkan semuanya. Kaiju di tempat ini sudah habis. Jadi Hoshina beralih ke lokasi landasan pacu. Hoshina menerobos jendela dan langsung disambut dua kaiju di bawah. Pelepasan kekuatan kembali meningkat menjadi 67%. Hasilnya dua kaiju di bawah menjadi sasaran empuk bagi Hoshina. Namun muncul dua kaiju susulan dengan kecepatan yang tinggi. Hoshina tidak sempat menghindar. Jadi Hoshina menyuruh kaiju 10 menahan serangan kaiju dari belakang. Tanpa diberitahu pun kaiju 10 juga akan melakukannya. Bagian ekor mulai bergerak dan berhasil menghentikan serangan kaiju belalang. Walau hanya berbentuk ekor tapi kekuatannya bukan main. Kaiju 10 bertanya pendapat Hoshina. Tapi menurut Hoshina hasilnya kurang bagus. Karena serpihan kaijunya masih mengenai kepala Hoshina. Alih-alih memuji, Hoshina malah memprovokasi kaiju 10. Konomi takut jika pelepasan kekuatan kembali menurun. Tapi ternyata tidak. Justru sekarang kekuatannya meningkat mencapai 70%. Konomi tidak paham kenapa bisa begitu. Yang terjadi sekarang sudah berada di luar nalar. Perkara serpihan tadi kaiju 10 yakin itu adalah kesalahan Hoshina.
yang belum bisa mengeluarkan kekuatan Kaiju 10 sepenuhnya. Tapi Hoshina tidak menerima argumen Kaiju 10. Kaiju yang tadi menyerang hanya Kaiju level Kroco. Tapi Kaiju 10 tidak bisa menangkis serangannya dengan sempurna. Apalagi pelepasan kekuatan sudah di atas 60%. Bukankah itu kesalahan Kaiju 10 sendiri? Hoshina merasa Kaiju 10 yang sekarang tidak sekuat yang Hoshina bayangkan. Kaiju 10 tidak terima dibilang lemah. Kaiju 10 mengajak bertarung dengan Kaiju yang lebih kuat. Dan Kaiju 10 akan menunjukkan kekuatan dia yang sebenarnya. Konami semakin tidak habis fikri. Hoshina dan Kaiju 10 terus saja bertengkar, tapi nilai kekuatannya malah terus bertambah. Masih ada banyak Kaiju belalang di sini, tapi terlihat ada satu Kaiju dengan penampilan yang berbeda. Kulit belalangnya lebih gelap dari yang lain. Kaiju 10 yakin itu adalah pemimpinnya. Hoshina setuju menyerang dari depan. Tapi Kaiju 10 harus bisa menangkis semua serangan Kaiju yang datang. Kaiju 10 setuju, dan sekarang adalah saatnya beraksi. Sebenarnya cara bertarung seperti ini bukanlah kesukaan Hoshina. Tapi demi kemenangan, Hoshina akan melakukan apapun. Pelepasan kekuatan meningkat menjadi 77%. Hoshina menyerang dengan teknik pedang pertama. Hasilnya seekor Kaiju terbelah menjadi dua. Kaiju belalang datang dari belakang, tapi ini adalah bagian Kaiju 10. Kaiju 10 bertahan dengan ekornya. Kemudian Hoshina memberikan serangan terakhir. Kembali datang banyak Kaiju dari belakang. Tapi Hoshina bisa berjalan dengan santai ke depan karena ada Kaiju 10 yang berjaga. Hoshina merasa aneh. Biasanya dia yang membuka jalan bagi rekan-rekannya. Sekarang ada yang membuka jalan untuk Hoshina. Tapi dia adalah Kaiju. Kaiju Kroco akhirnya habis. Hanya tersisa Kaiju utama dan Hoshina akan menggunakan jurus ke-6. Kaiju 10 ingat jurus itu hampir membunuhnya. Hoshina mulai meningkatkan kekuatan. Kaiju 10 merasa tubuhnya sangat berat. Seolah-olah semua otot di tubuhnya hancur. Tapi hasilnya muncul kekuatan besar yang mengalir ke seluruh tubuh. Hoshina maju dan Kaiju utama kalah dalam sekali serangan. Combo yang hebat dari Hoshina dan Kaiju 10. Dan Kaiju 10 merasakan kesenangan bertarung bersama Hoshina. Rasa-rasanya divisi 3 menjadi semakin kuat. Ichikawa menerima numbers 6. Kikoru menerima numbers 4. Sekarang Hoshina menerima numbers 10. Mungkinkah Kapten Mina juga mendapatkan senjata baru? Tapi Kafka dapat apa? Jangan-jangan Kafka dapat hikmahnya doang. Apalagi dua chapter ini Kafka tidak muncul sama sekali. Apakah Kafka baru akan muncul ketika Kaiju 9 datang? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.